Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Cara penyusunan RAP yang mudah ya, yang ada dalam slide berikutnya ya, ada dalam file slide berikutnya. Kalau memang masih ada waktu, boleh berkenan ditayangkan. Contoh ya, cara mudah membuat RAP ya, terutama RAP yang sederhana, berupa RAP saluran ya, galian saluran. Ya, ini di dalam media YouTube juga kami buat contoh seperti ini ya. Misalnya bagaimana cara mudah kita untuk membuat RAP ya, yang kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD yang berupa galian drainase ya atau saluran yang dilaksanakan secara manual. Nah, itu kita uraikan dalam tutorial tersebut. Jadi uraiannya misalnya di slide berikutnya ya. Pertama kita uraikan gambarnya ya. Dalam pelaksanaan di lapangan, sebelum kita membuat gambar, tentunya kalau kita ada usulan kegiatan saluran misalnya atau kegiatan yang lain, kita survei dulu ke lapangan. Jadi survei dulu, kasih kesejahteraannya maupun timnya ya sebagai PKA, survei dulu ke lapangan ya. Misalnya usulannya saluran, panjang salurannya berapa yang diperlukan ya, kemudian lebarnya dan sebagainya. Ini contoh gambar perspektifnya. Nah, salurannya yang warna biru itu. Nah, ini potongan melintangnya ya, potongan melintang saluran. Ini kalau teman-teman yang buka Zoom dalam laptop cukup jelas. Di sini misalnya kita ambil contoh saluran galian manual, lebar atasnya itu 1,5 meter, lebar bawahnya 1,2 meter dan kedalamannya 1 meter ya. Jadi berupa trapesium. Nah, dari gambar ini berdasarkan hasil survei kita akan menghitung dulu volume dari galiannya ya. Ya, yang tadi panjangnya 1000 meter. Nah, kita hitung berikutnya, klik lagi. Ya lagi. Nah, ini dimensi salurannya, panjang 1000, lebar atas 1,5, lebar bawah 1,2, dalamnya 1 meter. Berarti kita hitung dulu dimensi ataupun potongannya ya. Kita hitung dulu potongannya, lanjut potongan melintang saluran. Jadi ini luas penampang salurannya dulu, lebar atas 1,5 ditambah lebar bawah 1,2 dibagi 2 dikalikan kedalamannya 1 meter. Ini untuk menghitung luas penampang salurannya ya. Jadi setelah penjumlahan, pembagian dan perkalian dari luas penampang tersebut atau dari dimensi tadi, kita dapat luas penampang 1,35 meter persegi luas penampangnya. Dari luas penampang ini kita kalikan panjangnya, dapatlah volumenya ya. Jadi volume galian tersebut 1350 meter kubik ya, saluran yang panjangnya 1000 meter tersebut. Nah, dari volume ini kita akan menganalisis lebih lanjut lagi ya, di slide berikutnya ya. Nah, kita menganalisis kebutuhan tenaga untuk pekerjaan galian ya, karena ini contoh sederhana pekerjaan galian. Ini berdasarkan analisa SNI. Jadi di sana kalau untuk galian manual ini indeksnya ya, untuk pekerja ini 0,75 koefisiennya, 0,75 hari orang kerja atau HOK. Kemudian tinggal dikalikan saja dengan volume yang tadi sudah kita hitung, yaitu 1350. Jadi koefisien yang 0,75 HOK untuk pekerja ini itu sudah standar SNI. Jadi untuk galian dengan kedalaman di bawah 2 meter, untuk 1 meter kubiknya perlu 0,75 HOK. Sehingga kalau panjang saluran tadi 1000 meter ya, kemudian sudah dihitung volumenya tadi 1350 meter kubik, maka tinggal dikalikan 0,75 kali 1350 meter kubik, sehingga perlu HOK untuk pekerja 1013 HOK.
Kemudian untuk mandornya, ini indeksnya standarnya 0,025 per meter kubik dikalikan kali volumenya 1350 meter kubik, sehingga perlu mandor 34 HOK, hari orang kerja. Nah, barulah kita hitung nilai rupiahnya, ya. Ini berdasarkan analisa SNI, ada sebutkan referensinya. Nah, baru kita hitung nilai rupiahnya berupa rencana anggaran biaya. Jadi yang pekerja tadi 1013 HOK dikalikan harga satuan pekerja. Misalnya ya, misal harga satuan pekerja ini per HOK 100.000, sehingga jumlah rupiahnya untuk pekerja ini 101.300.000 rupiah. Kemudian untuk mandor perlu 34 HOK, ya, dari hitungan tadi. Kemudian misalnya harga satuan mandor 120.000, tinggal dikalikan 34 HOK kali 120.000 sama dengan 4.080.000. Kemudian ditotalkan harga yang pekerja tadi, ya, jumlahnya 101.300 tambah 4.080.000, totalnya 105.380.000. Dengan demikian, rencana anggaran biaya untuk pekerjaan saluran galian manual dengan metode PKTD itu sudah kita dapatkan nilai rupiahnya 105.380.000. Nah, tinggal kita nyari untuk honor TPK-nya. Nah, biasanya honor TPK ini dia tiap kabupaten ada kebijakan sendiri yang ditetapkan melalui peraturan bupati di daerahnya masing-masing. Sehingga dari contoh ini kita bisa melihat cukup sederhana, ya, cukup sederhana cara menghitung RAP, ya, untuk yang kegiatan sederhana tentunya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi seperti jembatan gantung atau gedung bertingkat, nah ini yang saya kira perlu tenaga expert, ya, tenaga ahli di bidangnya, karena menyangkut keamanan nyawa manusia. Karena ada beberapa kasus juga di Kalbar, jembatan gantung angkernya putus sehingga memakan korban, ya. Kemudian ada juga bangunan yang runtuh, bangunan beton, ya, kantor desa, salah satu desa di Kalbar ada kasus runtuh hampir ratah dengan tanah, Pak. Ya, itu gedung bertingkat. Jadi kalau konstruksi-konstruksi yang berisiko tinggi terhadap kemungkinan kegagalan konstruksi, saya sarankan harus berkonsultasi kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Tapi untuk konstruksi-konstruksi yang sederhana kayak jalan rapat beton, saluran, baik saluran galian maupun pasangan batu atau beton, itu bisa dilaksanakan sendiri. Jadi intinya metode penyusunan RAP ini terutama bagi teman-teman yang di luar teknik, ingin kami sampaikan, metodenya intinya adalah ketika ada usulan kegiatan infrastruktur, misal jalan, pertama adalah kita melakukan survei teknis di lapangan, ya. Panjang jalannya berapa, kemudian lebarnya, kemudian kira-kira ada penebangan pohon tidak dan sebagainya, itu disurvei. Kemudian dari survei itulah kita bisa tuangkan ke dalam gambar teknis, ya. Gambar teknis paling tidak mencakup perspektifnya sama potongannya, ya, sama potongan, kemudian penampang memanjang, penampang melintang. Kalau bangunan lebih detail lagi, misalnya kalau bangunan harus perlu disampaikan juga bagaimana kapspannya, ya, atau kuda-kudanya mau seperti apa, gitu, ya. Kalau beton bertulang berarti tulangannya seperti apa, itu harus detail. Tapi kalau yang sederhana, jalan beton, timbunan, intinya survei, kemudian digambar sesuai dengan kaidah teknis. Jangan lupa gambarnya perlu ada stuk list di samping kanan atau bawah atau di tempat yang lain sesuai standarnya yang menguraikan kegiatannya apa, ya. Kemudian ada validasinya bahwa gambar itu memang gambar resmi karena akan menjadi dokumen resmi RKPDes dan APBDes, sehingga suatu saat kegiatan infrastruktur itu diperiksa, ya, baik oleh inspektorat atau yang lainnya, ada validasinya bahwa itu gambar yang memang benar-benar
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kegiatan infrastruktur tersebut. Ya, ada validasinya. Ini yang sering lupa ya, jadi gambarnya polos saja, nggak ada yang tanda tangan, sehingga ini kalau ada apa-apa sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi setelah gambar, barulah menghitung volume, seperti tadi ya saluran ya, sudah ada gambar, dimensinya berapa, kemudian kita dapatkan volumenya, dari volume kita analisis. Nah ini yang biasanya di lapangan, mohon maaf, banyak desa-desa karena kemampuan untuk membuat rap ini minim, jadi modelnya cuma nanya tukang Pak. Misalnya kayak jalan rapat beton, ya, panjang sekian, lebar sekian, dia nanya tukang, kira-kira semennya berapa? Kira-kira pasirnya berapa? Kira-kira batunya berapa? Nah ini kalau ada pemeriksaan kan nggak bisa dipertanggungjawabkan kan? Ya, jadi harus ada ureannya. Munculnya jumlah semen, jumlah pasir, jumlah batu harus ada ureannya. Nah, urean inilah yang disebut analisa. Nah, analisa ini banyak pilihan ya, banyak opsi. Antara lain yang sekarang dikembangkan dan populer adalah analisa SNI. Nah, analisa SNI ini untuk setiap kegiatan tuh ada, mulai dari jalan, bangunan itu ada ya, tinggal googling aja, bisa kita dapatkan analisa harga satuan AHS ya untuk berbagai jenis kegiatan berdasarkan SNI. Dari gambar, kemudian menghitung volume, menganalisis, udah dapat volume masing-masing materialnya, upahnya, barulah dikalikan dengan harga masing-masing dari komponen tadi. Misalnya komponen upah, pekerja berapa, tukang berapa, kepala tukang berapa persatuannya, mandor kalau ada. Kemudian untuk komponen material, semen harganya berapa, pasir berapa, batu berapa, dan sebagainya, dikalikan dengan yang tadi sudah kita hitung atau yang sudah kita analisa. Nah setelah itu selesai, kita akan mendapatkan RAP-nya, rencana anggaran biaya yang sudah kita hitung dan bisa kita pertanggungjawabkan karena ada referensinya. Jadi sekali lagi kaitannya dengan analisa harus ada referensinya, bukan analisa ini mau-maunya sendiri. Ya, silakan referensinya boleh SNI, boleh BOW, boleh analisa K ya, atau analisa kabupaten yang dulu populer, atau analisa lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Saya kira itu Gus Ivan dan Pak De Koco share saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan kursus atau peningkatan kapasitas ya, baik yang offline, luring ataupun online daring. Terima kasih kesempatannya.